Padahal kita ngomong tentang relasi perempuan, ya, relasi kita sedang membicarakan perempuan ini ya. Itu lagi yang saya membaca ini berulang-ulang juga lebih dari 5 kali sampai 10 kali lebih lagi saya baca. Nama Junjung Buih gitu ya. Saya juga saya baca lagi oh ini perempuan gitu ya. Mungkin agak berbeda ketika di depannya ada kata putri gitu ya. Misalnya itu. Nah, itu kesulitan saya. Sekali lagi karena saya tidak memiliki kesempatan untuk membaca teks aslinya. Kalau ini saya memiliki kesempatan untuk membaca teks aslinya akan lebih komprehensif ya. Tapi dari langkah yang disampaikan ide yang Mas Zainul ini malah terus terang saya jadi lebih tertarik untuk membaca karya-karya yang lain yang dari teman-teman Banjar Kalimantan ya ini ya. Beberapa menurut saya bukan beberapa, banyak yang menurut saya menarik untuk dibaca lebih lanjut ya. Nah, dari pembacaan itu Bapak dan Ibu, saya tidak menemukan atau saya belum menemukan tentang perbedaan sosok dalam pengertian budaya antara perempuan Banjar dengan perempuan Jawa. Justru saya menemukan beberapa yang justru persamaan. Misalnya, sekali lagi ini saya berdasarkan atas pembacaan saya atas ulasan yang disampaikan oleh Bu Dewi ya melalui buku ini ya. Jadi saya belum memiliki pengalaman atau pandangan dalam segi realitas ya di dalam Nah, saya berdasarkan pembacaan ini dan tentu saja nanti simpulannya bisa menjadi berbeda. Misalnya di halaman 146, 147 pada cerpen Suami Undian, pada Suami Undian. Jadi ini tentang konsep istri yang baik. Jadi istri yang baik dan bagaimana bersikap terhadap suami. Nah, saya justru menemukan persamaan. Misalnya, istri harus sabar, tidak boleh ikut marah saat suami marah, jangan menggurui karena lelaki tidak suka digurui, tidak berbicara dengan nada lantang. Di sini menggunakan istilah lantang ya. Mungkin kalau di kami menggunakan istilah nada tinggi ya. Lantang termasuk juga sih. Karena lantang kan buanter gitu ya, keras gitu ya. Kalau bisa kan lembut gitu ya. Kepada suami. Nah, juga konsep mengalah kepada suami. Ya, konsep mengalah kepada suami. Saya agak berbeda ya. Jadi mengalah dengan kalah itu nanti berbeda. Jadi mengalah dengan kalah itu berbeda. Nah, pengetahuan di dalam tadi yang istri yang baik tadi itu didapatkan Ima, sosok tokoh itu didapatkan dari Umah, dari ibunya yaitu ya Uma itu ya. Kalau ya ini kalau dulu mohon maaf ya, kalau pada masa pada saat masih kuliah dulu atau sehabis baru saja lulus itu saya suka dengan istilah-istilah perlawanan gitu ya, resistensi gitu ya, penolakan gitu ya, itu dulu ya. Tapi saya sekarang mulai berpikir jadi begini, tentang keselarasan ya. Nanti bisa juga saya disebut sebagai wah itu menganukan budaya patriarki. Tetapi justru di situ saya mendapatkan, disitulah letak justru bagaimana perempuan itu memiliki nilai kebijaksanaan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Dengan keselarasan itu. Karena dengan keselarasan itu justru misalnya tadi di dalam pengertian istri yang baik, yang patuh, itu justru untuk menjaga agar kehidupan berumah tangga bisa lebih langgeng. Jadi perempuan justru memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Cenderung kalah, tapi sebetulnya bukan kalah, tapi mengalah ya, mengalah. Nah, di sini kita tidak lagi berbicara tentang perlawanan perempuan yang menang kalah, bukan.
tapi justru pada keselarasan, bagaimana menyelaraskan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan yang baik di masyarakat ya. Itu. Juga tadi yang disampaikan, tadi saya juga menangkap seperti yang ditangkap oleh Bu Dewi, perempuan sebagai ibu. Jadi ibu juga merupakan pendidik bagi anak-anaknya. Nah, di sini sebenarnya memang peran ibu luar biasa, maka sebetulnya mendidik kepada ibu itu adalah luar biasa, termasuk pengetahuan-pengetahuan yang nanti akan diturunkan kepada anak-anaknya ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam buku Kuasa Perempuan ini yang ditulis Ibu Dewi Alfianti ini, penulis dalam hari ini Bu Dewi Alfianti menunjukkan bagaimana posisi pengarang. Pengertian pengarang adalah penulis karya sastra, jadi yang diulas oleh Bu Dewi. Jadi Bu Dewi menunjukkan bagaimana posisi pengarang, apakah dia mendukung budaya patriarki atau sebaliknya. Nah, itu misalnya ditunjukkan pada halaman 68, 93. Dan menurut saya ulasan-ulasan seperti ini penting ya, penting. Bukan hanya bagi pembaca, tetapi bagi pengarang. Kalau pengarang ikut membaca, paling tidak dia menjadi tahu bahwa oh, berarti saya dalam posisi yang demikian. Pembaca juga menjadi lebih tahu, oh berarti teks ini kira-kira dalam posisi yang bagaimana. Ya, kalau dalam relasi tadi berarti kira-kira mendukung atau menolak, atau malah bersikap abu-abu. Bisa saja, dan itu tidak masalah menurut saya. Ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan Bu Dewi di dalam tulisan-tulisan ini, selain mengulas tentang perempuan tadi, yang dari 15 tulisan tadi, tapi 13 ulasan ini berbicara, mengulas tentang, dalam bahasa saya, menganalisis, menjelaskan, mengulas teks-teks yang memiliki lokal color, warna-warna lokalitas. Nah, buku seperti ini menurut saya sangat perlu diapresiasi. Ya, sangat perlu diapresiasi. Termasuk juga perlu ditumbuh kembangkan, karena ini akan menumbuhkan ya iklim yang lebih baik di dalam perkembangan karya sastra, terutama karya sastra yang tadi syarat dengan lokal color, lokalitas. Indonesia itu sangat kaya, dan ini kita perlu menumbuh kembangkan budaya lokal yang sangat beragam ini. Dalam tanda petik, kalau dulu itu artinya kita tidak Jakarta sentris ya, kita tidak Jakarta sentris, dan buku ini menyampaikan hal-hal yang tadi yang bersifat lokalitas, dan ini perlu diapresiasi, perlu dikembangkan. Saya sangat terbantu dengan buku ini, dan saya semakin tertarik untuk membaca hal-hal yang berkaitan dengan warna lokalitas di luar Jawa ya. Ini sebagai bahan perbandingan. Paling enggak ini akan memperkaya kita di dalam memandang dunia. Dunia tidak hanya satu warna. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detail bisa dilanjutkan di dalam diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nasla.